Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rivaldi. Hari ini saya berada di Museum Lubang Buaya, tepatnya di Rumah Penciptaan, tempat di mana 7 pahlawan revolusi mengalami siksaan mengerikan dalam peristiwa G30 PKI. Rumah ini menjadi saksi bisu bagaimana mereka disekap, dipukulin, bahkan dibunuh secara brutal sebelum dibuang ke sumur Lubang Buaya. Nah, di sini para jenderal ditahan. Ruangan ini kecil, gelap, dan terasa sangat mencekam. Dinding dan lantainya masih dipertahankan dalam bentuk aslinya. Di ruangan ini, mereka tidak hanya disekap, tapi juga dianiaya secara brutal. Menurut catatan sejarah, para korban dipukul dengan benda tumpul, ditendang, dan beberapa lainnya mengalami luka fatal sebelum akhirnya dieksekusi. Suasana di sini benar-benar menggambarkan penderitaan yang mereka alami. Diorama ini dibuat untuk memperhatikan bagaimana kejadian itu berlangsung. Wajah-wajah dan patung ini menunjukkan ekspresi ketakutan dan kesakitan. Ini bukan hanya rekonstruksi, tetapi juga mengingat betapa mengerikannya kejadian ini. Korban yang disiksa di tempat ini adalah 7 pahlawan revolusi, yaitu di sini ada patung Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, ditembak setelah menolak diculik. Yang kedua ada Legend R. Sparto, disiksa dengan kejam sebelum dibunuh. Dan yang ketiga Legend Sparman, perwira intelijen yang dianggap sebagai ancaman besar. Dan yang kelima Maijen Dai Penjahitan, ditembak setelah mengalami pengkhianatan brutal. Dan yang keenam Maijen Stoyo Siwo Miharjo, disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Dan yang terakhir Kapten Pierre Dendian, Ajudan Jenderal Nasution yang diculik karena dikira Nasution. Nah, di sini mereka mengalami siksaan yang sangat kejam sebelum akhirnya dibawa ke sumur Lubang Buaya untuk dieksekusi. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita juga bisa melihat beberapa alat seperti tongkat kayu, senjata, dan celurit, dan diorama pukulannya yang digunakan untuk menyiksa mereka. Kita bisa membayangkan betapa kejamnya penyiksaan yang terjadi di tempat ini. Di sini suasananya sepi, gelap, dan sangat menggambarkan bagaimana peristiwa ini terjadi. Akan sejarahnya kelam yang tidak boleh terulang kembali. Nah, di sini kita harus menghargai perjuangan para pahlawan ini dan menjadikan peristiwa ini tetap bersatu. Nah, di sini ada singkat cerita di sebuah kota yang tengah berkecamuk dalam revolusi. Ada sebuah rumah tua di ujung jalan yang dikenal dengan rumah bayangan. Bangunan itu besar dengan dinding kusam yang penuh coretan dan jendela yang selalu tertutup. Bagi warga sekitar, rumah itu adalah tempat di mana orang-orang yang ditangkap karena dianggap melawan pemerintah di bawah, tetapi tidak pernah kembali. Malam itu, seorang pemuda bernama Raka dibawa ke sana. Tangannya terikat, tubuhnya penuh luka akibat pukulan. Selama perjalanan, ia adalah seorang mahasiswa yang vokal menentang penguasa, dan itu cukup untuk membuatnya menjadi buruan. Di dalam rumah, suara rintikan dan jeritan samar terdengar di lorong-lorong sempit. Ruangan bawah tanah dipenuhi alat-alat penyiksaan.
kursi listrik, rantai berkarat, ember berisi air kotor, dan bensin panas yang masih menyala. Seorang pria bertopeng duduk di hadapan Raka, menatapnya dengan dingin. Katanya, "Katakan siapa saja teman-temanmu." Raka terdiam. Ia tahu apakah yang ia katakan hanya akan menambahkan daftar korban di tempat ini. Tubuhnya gemetar saat air dingin disiramkan ke wajahnya, diikuti dengan pukulan keras di perutnya. Di luar revolusi terus membara. Suara tembakan dan teriakan massa semakin mendekat. Raka tahu harapan mungkin masih ada, tapi di rumah penyiksaan ini waktu berjalan lebih lambat dan tidak semua orang cukup kuat untuk bertahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.